Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yani dengan NIM 22316003, jurusan Agroteknologi angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jaringan pengangkut tumbuhan. Jaringan pengangkut tumbuhan adalah jaringan yang mengangkut semua kebutuhan tumbuhan-tumbuhan. Jaringan ini dijumpai pada akar, batang, dan tulang daun. Jaringan mengangkut hanya terdapat pada tumbuhan tingkat tinggi, sedangkan pada tumbuhan tingkat rendah tidak ditemui jaringan ini. Hal ini disebabkan pada tumbuhan tingkat rendah pengangkut air dan zat-zat makanan cukup berlangsung dari sel ke sel. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi dua, yaitu floem dan xilem. Jaringan pengangkut floem tersusun oleh sekelompok sel yang memiliki bentuk seperti piramid yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Unsur penyusun floem: parenkim floem, serabut floem, bulu floem atau bulu tapis, dan sel pengiring. Unsur-unsur floem: unsur tapis, ada unsur sel pengangkut, ada unsur sel pengantar, parenkim floem, serat-serat floem. Jaringan pengangkut xilem merupakan jaringan campuran yang terdiri atas beberapa sel yang mempunyai tipe tertentu. Yang paling khas, xilem mempunyai dinding sel yang tebal. Dindingnya menebal dalam pola-pola berkas. Xilem berfungsi sebagai jaringan pengangkut, mengangkut air, zat mineral dari akar ke daun. Unsur xilem, adapun beberapa unsur xilem seperti trakeid dan trakea. Trakeid merupakan sel-sel tabung panjang dan sempit dengan ujung meruncing seperti halnya trakeid. Trakea juga merupakan sel-sel tabung berdinding tebal. Perbedaannya, sel-sel trakea lebih pendek dan lebih lebar daripada trakeid, sehingga lebih banyak air yang melewatinya. Serabut xilem. Serabut ini terstruktur serupa serabut skrenkim, meskipun asalnya dari trakeid yang berdiferensiasi lebih lanjut dengan dinding yang tebal dan noktah. Sederhana, serabut dan trakeid saling melekat sehingga sulit dipisahkan. Tetapi umumnya sel serabut lebih panjang dari trakeid karena ujungnya yang runcing dapat masuk di antara sel-sel sewaktu memanjang. Serabut xilem ini terlihat jelas pada xilem yang unsurnya terdiri dari trakeid dan trakea. Sedangkan xilem yang hanya terdiri dari trakeid, serabut ini tidak jelas adanya, dan serabut ini seringkali disebut dengan sklereida. Parenkim xilem, seperti halnya parenkim di tempat lain, sel-sel ini merupakan sel hidup, terdapat baik pada xilem primer maupun sekunder. Pada xilem sekunder, parenkim itu berasal dari kambium yang berbentuk fosifur atau bentuk sel jari-jari, sehingga diperoleh sel-sel yang sumbu panjangnya mengikuti arah jaring-jaring organ. Sel parenkim ini mengandung berbagai senyawa, umumnya tepung atau lipid, karena parenkim berfungsi sebagai penimbuh cadangan makanan. Tipe jaringan pengangkut berdasarkan letaknya. Jaringan pengangkut tipe kolateral. Tipe kolateral dibedakan menjadi 3, yaitu kolateral tertutup. Tipe kolateral tertutup terbentuk bila antara xilem dan floem tidak terdapat kambium, melainkan terdapat parenkim. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini kadang dikelilingi jaringan
skrem yang sering disebut sebagai seludang. Berkas pengangkut tipe kolateral tertutup ini dapat dijumpai pada tumbuhan golongan monokotil. Yang kedua, kolateral terbuka. Pada tipe ini, antara xilem dan floem terdapat kambium, misalnya pada tumbuhan dikotil dan goemonospermea. Pada tipe kolateral terbuka, kambium merupakan penghubung antara xilem dan floem berdasarkan letaknya. Pada tipe ini, kambium dibedakan menjadi dua, yaitu kambium fasikuler bila kambiumnya terletak dalam berkas pengangkut, dan kambium interfasikuler bila kambiumnya terletak di luar berkas pengangkut. Kambium fasikuler berperan dalam pembentukan floem ke akar luar dan xilem ke akar dalam. Bikolateral. Bila xilem terdapat di antara dua xilem dan floem, maka disebut bikalateral. Di antara floem bagian luar dan xilem terdapat kambium, sedangkan antara xilem dan floem bagian dalam tidak terdapat kambium. Contohnya pada tumbuhan Soleraceae. Jaringan pengangkut tipe konsentris. Tipe konsentris dibedakan menjadi dua. Konsentris apherebral. Pada tipe ini, letak xilem berada di tengah-tengah dan floem mengelilingi xilem tersebut. Umumnya dijumpai pada tumbuhan golongan paku-pakuan. Yang kedua, konsentris aphifasal. Pada tipe ini, letak aphifasal floem berada di tengah-tengah, sedangkan xilem mengelilingi floem tersebut. Contohnya pada Kidiline sp. dan Rhizoma acurus calamus. Jaringan pengangkut tipe radial. Tipe radial apabila xilem dan floem bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Contoh terdapat pada akar primer dikotil dan akar tumbuhan monokotil. Sekian dari hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.